berikutnya kita akan mempraktikkan KD 4.1, yaitu mempresentasikan pemodelan berorientasi objek, yaitu menggunakan aplikasi Visual Paradigm Enterprise. Di sini sudah tampil aplikasi Visual Paradigm, di mana di atas ini adalah menu bar, di atas sendiri ini adalah title bar atau baris judul, ini adalah menu bar, dan di bawahnya ini adalah toolbar yang bisa kita manfaatkan nantinya dalam pembuatan diagram-diagram selanjutnya. Yang pertama kita akan membuat diagram kelas objek ya. Pertama pilih menu diagram, pilih tool new ya. Kita tunggu, kita pilih kelas diagram, kita next. Oke, kita pilih blank saja. Selanjutnya kita next. Kita kasih nama kelas diagram 1 saja supaya lebih cepat dan mempermudah. Oke, maka akan tampil menu-menu di samping ini dan toolbar-toolbar di samping ini. Oke, yang pertama kita akan membuat kelas. Kita klik di sini dan kita drag ke sini. Oke, maka akan tampil sebuah notasi kelas ya. Kita kasih nama kelas siswa misalnya. Kelas siswa mempunyai atribut, properti atau ciri-ciri ya. Jadi kita klik kanan notasi ini, kita klik add dan kita pilih atribut. Oke, atribut yang pertama, siswa itu pasti punya NIS, punya nama, punya tanggal lahir, ya. Ini ada error karena tidak boleh ada tanda minus di sini ya, harus underscore ya. Oke. Punya alamat, oke, sementara cukup untuk atributnya. Kemudian kelas siswa juga dapat melakukan apa saja, punya fungsi apa saja. Misalnya bisa berjalan, bisa berlari, bisa berbicara. Nah, tanda kurung-kurung seperti ini dia menandakan bahwa ini adalah merupakan suatu metode atau fungsi ya. Agar lebih cantik dan indah kita perlebar ya. Oke, itu untuk kelas siswa. Kita bisa membuat kelas yang lainnya, misalnya kita buat kelas buku misalnya. Ya. Apa saja atribut yang dimiliki oleh kelas buku, misalnya dia punya ISBN ya. Punya ISBN yang jelas, punya judul, memiliki pengarang, kemudian dia juga ada penerbitnya, terkadang juga ada tahun terbit, ada jumlah halaman, oke, itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan kelas buku untuk buku ya, sesuai dengan pemrograman OOP biasanya di sini bisa insert ya. Ini sudah tidak asing lagi bagi pemrograman ya. Dia bisa update, bisa menampilkan, dan bisa juga delete ya.
Jadi untuk kelas buku bisa. Kemudian contoh satu lagi, kita buat kelas kategori misalnya. Kelas kategori ini adalah mengelompokkan jenis buku. Yang jelas atributnya adalah kode kategori, juga nama kategori. Fungsi apa saja yang bisa dilakukan? Sama, yaitu insert, update, dan delete. Nah, demikian cara membuat kelas, diagram kelas ya, untuk memetakan. Di sini audien diharapkan mampu mempresentasikan untuk pembuatan kelas. Jadi kelas apa saja dalam suatu aplikasi itu yang dibutuhkan. Misalnya di dalam sebuah perpustakaan yang jelas dibutuhkan apa saja. Misalnya kelas buku, kelas anggota, ada transaksi, dan lain-lainnya. Terima kasih.